Pemirsa, seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal dunia di atas pesawat saat perjalanan ke Tanah Suci. Kepala Daerah Kerja PPIH Arab Saudi mengonfirmasi bila jemaah meninggal memiliki riwayat penyakit tertentu. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal dunia seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya yang meninggal dunia itu bernama Nur Fadilah. Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal dunia pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kemudian jika ada jemaah yang meninggal di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Kepala Daerah Kerja PPIH Arab Saudi Abdul Basir mengatakan pihaknya telah mendapat konfirmasi bila jemaah meninggal memiliki riwayat penyakit tertentu. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan telah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang ada riwayat penyakit tertentu. Saat ini jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan sebelum dimakamkan, jenazah tadi disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Hingga hari ke-7 pemberangkatan jemaah haji dari tanah air ke Tanah Suci melalui Bandara Madinah tercatat 112 kloter dengan total 44.601 jemaah telah tiba di Tanah Suci. Dijadwalkan tambahan 19 kloter dengan 7.501 jemaah diberangkatkan dari tanah air melalui Bandara Madinah. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini aktivitas jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Gigih Irfan di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Gigih. Nggak bisa seperti ini kecuali Warahmatullahi wabarakatuh, Safa. Ya, Gigi, hingga saat ini sudah ada berapa jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Madinah, Arab Saudi? Ya, Safa dan pemirsa, gelombang kedatangan dari tanah air terus mengalir. 142 kloter dijadwalkan hari ini akan tiba di Madinah. Dari rencana 525 kloter, total 55.160 jemaah tiba di Madinah. Sementara kabar duka menyelimuti Madinah, seorang jemaah haji asal Indonesia wafat di tanah air, di tanah Madinah maksudnya. Nur Fadilah, 45 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia dalam pesawat saat menuju Madinah Kamis pagi 8 Mei 2025 pukul 6.30 waktu Arab Saudi. Nur Fadilah merupakan bagian dari kelompok terbang atau kloter SUB-20 embarkasi Surabaya yang meninggal dunia dalam perjalanan sebelum mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Kepala Daerah Kerja Kadaker Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menyampaikan duka mendalam atas wafatnya jemaah tersebut dan diketahui almarhumah memiliki riwayat penyakit tertentu. Jenazahnya telah disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Pemerintah akan memberikan hak jemaah berupa badal haji dan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku. PPIH Arab Saudi mengimbau seluruh jemaah, terutama lansia, untuk menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pemerintah terus memantau kondisi fisik jemaah sejak dari embarkasi sebagai bentuk upaya pencegahan dini. Safa dan pemirsa, petugas sektor Bir Ali telah menyiapkan kedatangan jemaah dari Madinah yang selanjutnya akan menjalani rangkaian umroh menuju Mekah. Nantinya akan ada belasan petugas yang menyambut kedatangan para jamaah di Bir Ali. Seperti diketahui sebelum menjalankan ibadah umroh, para jamaah terlebih dahulu mengambil mikot di Bir Ali. Sebelumnya jemaah telah bersiap memakai pakaian ihram dari hotelnya masing-masing untuk selanjutnya berniat umroh. Diimbau bagi jemaah menaati larangan-larangan selama berihram yang disampaikan oleh petugas bimbingan ibadah masing-masing. Syafa.
Ya, Gigi, kapan rencananya para jemaah ini akan meninggalkan Madinah kemudian menuju ke Mekah, Arab Saudi? Ya, seperti direncanakan, Syafa dan pemirsa, para jemaah kloter pertama yang akan tiba, yang tiba terlebih dahulu di Madinah, dijadwalkan akan berangkat didorong menuju Mekah pada tanggal 10 Mei nanti. Mereka sudah disiapkan nanti oleh petugas, dan petugas di Bir Ali akan menyiapkan seluruh pelayanan selama di Bir Ali. Baik Gigi, kalau kondisi jemaah secara keseluruhan di sana bagaimana dan seperti apa kondisi cuaca di sana? Berbagai aktivitas dimanfaatkan para jemaah calon haji selama berada di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Mereka beraktivitas sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Mereka memanfaatkan waktu untuk beribadah, berzikir, dan berdoa. Serta di sini untuk cuaca sendiri terpantau sekitar hampir 39 derajat Celcius di siang hari. Dan diimbau bagi jemaah untuk selalu membawa alat pelindung diri agar tidak terpapar sinar matahari langsung, seperti pakai topi, pakai payung, atau menggunakan kacamata dan sunblock guna menjaga kelembapan tubuh. Syafa. Baik Gigi, kabarnya ada sejumlah jemaah yang melakukan larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan di Masjid Nabawi. Apa saja dan bagaimana upaya dari para petugas haji dan juga dari pihak setempat agar para jemaah bisa mematuhi segala aturan yang ada di sana? Iya, siapa ada pemirsa, memang banyak bagi jemaah calon haji yang kurang mengetahui apa larangan-larangan yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Jemaah disarankan untuk mentaati apa-apa saja yang dilarang di Masjid Nabawi, seperti tidak merokok di kawasan Masjid Nabawi, tidak mengibarkan atribut-atribut ataupun banner dari instansi apapun, ataupun tidak boleh mengambil konten video. Dan kebanyakan jamaah, banyak yang tidak banyak, maksudnya beberapa ada yang kurang mentaati peraturan-peraturan tersebut. Baik, terima kasih Gigi Irfan, jurnalis iNews langsung dari Madinah, Arab Saudi, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan jemaah memadati Masjid Nabawi dalam rangkaian ibadah haji 2025. Sayangnya tak sedikit jemaah yang kerap tersesat ataupun melanggar aturan di lokasi yang disakralkan tersebut. Bagi para jemaah calon haji yang tengah beribadah di Masjid Nabawi, perlu mengetahui sejumlah larangan saat berada di area masjid. Di antaranya tidak berkumpul dalam waktu lama, tidak membuat konten video, tidak merokok di area masjid, serta tidak membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, banyaknya jemaah calon haji yang tersesat usai beribadah di Masjid Nabawi menjadi catatan bagi ketua rombongan untuk mengingatkan jemaah agar selalu membawa identitas diri atau minimal mengantongi kartu identitas hotel. Hal ini untuk memudahkan petugas apabila jemaah tersesat ataupun lupa jalan pulang. Para jemaah haji pada saat masuk, misalkan saya masuk di gate 320, ingat-ingat pada saat masuk juga keluarnya ke gate 320. Kemudian kalau lupa, tanya sama petugas haji di situ. Ada di pos-pos yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan panik pada saat keluar. Kalau sudah atau keluar dari masjid, masih di area pintu yang besar itu tidak akan jauh-jauh. Dan ketemu petugas haji pun nanti akan ditanya, dicek ID card-nya, kemudian akan diantarkan ke hotelnya masing-masing. Kedisiplinan jemaah calon haji dalam mematuhi aturan dan tertib menjaga barang bawaannya sendiri diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dalam beribadah bagi seluruh jemaah haji. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Belasan calon jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat yang akan terbang ke Tanah Suci menggunakan kursi roda. Penggunaan kursi roda setelah mendapat rekomendasi Dinas Kesehatan karena mengalami sakit pada bagian kaki.
15 orang calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 6 asal Majalengka harus menggunakan kursi roda saat akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Kertajati. Penggunaan kursi roda calon jemaah haji itu telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan karena yang alami sakit pada bagian kaki. Beragam penyebab calon haji yang alami sakit, diantaranya alami kropos pada bagian lutut, hingga kasus kaki tersambar mesin traktor saat di sawah 3 hari sebelum keberangkatan. 3 tahun, sakit apa itu Pak? Kropos atau? Kropos di bagian lutut, dua-duanya. Jadi ada 2 skema. Pertama ada skema pendamping untuk bagi jemaah haji yang sakit itu, kemudian yang kedua para petugas kami. Sebanyak 450 calon jemaah haji asal Majalengka diberangkatkan melalui Bandara Internasional Kertajati ke Tanah Suci menggunakan maskapai penerbangan Arab Saudi Airlines. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pasangan lanjut usia di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menabung bertahun-tahun agar bisa berangkat ibadah haji. Berkat kegigihannya dalam bertani dan berdagang keliling, pasangan lansia ini bisa berangkat haji tahun ini. Rona bahagia terpancar dari wajah pria yang sudah memasuki usia senja ini. Kakek Olip yang berusia 95 tahun begitu bersemangat ketika mencoba memakaikan kain ihram jelang keberangkatannya dalam ibadah haji tahun ini. Pria yang merupakan calon haji tertua di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini akan melaksanakan rukun Islam yang kelima bersama istrinya Wariah yang berusia 75 tahun. Kakek Olip telah menabung bertahun-tahun dari pedagang panganan khas Kecamatan Cililin, yakni wajit dan kerupuk, agar bisa berangkat ibadah haji. Berkat kegigihannya, pasangan lansia ini akan berangkat ibadah haji pada 27 Mei mendatang yang tergabung dalam kloter 2 Bandung Barat. Aya penghasilan mah jeung eta mah aya 50.000, aya 40 kitu sehari teh. Terus siji kesehatan. Nyuwunkeun ka Gusti panjang yuswa, sehat. Eta barokah. Tahun ini ada sebanyak 1.157 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon haji yang telah lanjut usia atau di atas 65 tahun menjadi prioritas utama dari Kementerian Agama Bandung Barat untuk diberangkatkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.